Adakah ulama dulu kalau bertanya, kitab sezamannya mana? Adakah kitab sezaman? Kalau tidak ada, batal nasabnya? Tidak ada. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada. Sehingga pertanyaan seperti itu merupakan ijtihad murni dari si penuduh. Andaikan ada, itu menjadi syawahid, pendukung. Tapi kaifiyatu itsbatin nasab, cara penetapan nasab yang disampaikan oleh para ulama ada 4. 1, ayyura khattun nasabah, mautsukun bihi, yu'rafu khattuhu, wa yatahaqqaquhu. Ada tulisan ahli nasab yang mungkin mengkonfirmasi bahwa dia nasabnya sambung kepada Rasulullah, selesai. Dan 4 ini kata para ulama adalah turuk, jamak dari torik, bukan syarat. Kalau syarat, 1 hilang, hilang semua. Tapi kalau turuk, torik, 1 kena, maka kena semua. Nah, 1, tulisan ahli nasab. 2, ada bayyinah syar'iyah. 2 orang saksi yang faham nasab menetapkan nasabnya dia. Selesai. 3, pengakuan seorang ayah. 4, syuhrah wal istifadah. Manapun yang kena, kena 1. Selesai sebenarnya saudara. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, wa qad ajma'atil ummah. Sudah sepakat umat bahwa Sadah Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah SAW. Makanya saya selalu menarasikan, sebutkan satu saja ulama ahlu sunnah wal jamaah yang terkemuka, yang kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Tidak akan ada. Ini teman-teman ya, ada salah satu cucu cicit daripada Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani yang ikut menyuarakan tentang pentingnya verifikasi kitab sezaman atau tes DNA. Kenapa? Karena memang di dalam kaidah ilmu nasab, ketika nasab itu tidak bisa ditetapkan berdasarkan syuhrah dan istifadah, maka tentu kita harus beralih kepada kaidah yang kedua. Apa itu? Verifikasi kitab sezaman. Andai kata verifikasi kitab zaman pun tidak bisa terpenuhi, maka kita akan berpindah kepada iqrarul qabilah. Dan apabila ketiganya juga tidak bisa dipenuhi, maka jalan satu-satunya, opsi terakhir adalah tes DNA. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan, kita simak, kita saksikan bersama-sama pemaparan dari Kiai Haji Muqtafi Ashkhal. Siapa yang sakit na? Dulu na Sayyid bi Syarif Rua. Munhabit kenun. Dalam dunia boleh bukan jenengan di panengin di perdurian kanjeng Nabi lewat mereka rantai sanad kula nyambung dak ajune kanjeng Nabi, artinya atau sul beni karode kanjeng Nabi tapi juga nanda durian kanjeng tapi durian sevalid. Durian sevalid. Mungkin ada keraguan, penyidik lo percaya pak, tapi aja gak gerenakan dengar. Perlu. Quran bain misalnya mungkin tambahin dari 37 juz yang sudah lama kita ini meyakinkan. Ya memang iman kita Quran ini ke 30 juz, tambah sejuz dari 37 juz sampean nerima setung nika. Padahal nika hanya kitab benih, hanya tanda kutip hanya lagi kitab Allah Ta'ala. Hadis kanjeng Nabi sudah diseleksi oleh Imam Bukhari, diseleksi oleh Imam Muslim. Pas tiba-tiba makin jin kas ngarang punya kata riwayat dari Rasulullah, taipang sanad, taipang rawinah, percaya. Apa kok ini ya? Quran kalamullah sambian tak terima mun beda tambahan. Hadis kanjeng Nabi mun beda ngarang sambian no tereh. Apa boleh derena kanjeng Teti tore malah tak bingung sih bebe. Paham lagi? Mulai bingung. Nekat do biasanya mulut yang kita bicarakan, yang kita dengarkan itu hikmah maulid, mungkin konflik nasab. Ayo selesaikan. Ini fitnahnya luar biasa di bawah. Caranya bagaimana? Gampang. Sewa was mang Rubeni tak percaya, cuman perlu bukti pak. Benih pun menafikan nasab, benih londe ke nasab. King perlu tahu
Angku lebih sambian. Pada misalnya gula tanya hibur negara lagi, misalnya gula lo kenal bi Pak Glebun, Bapak Haji Athori, badan gula kiai manton Cisarimun, masuk langsung apa jajan kok. Sing aku bang ya hibur ya. Sama buktena, jin kas kiai, berjajan, soalnya sejaman. Soalnya jin kas besti bisa rumun. Paham? Lemon mangken coba pentak kitab sejaman 400 abad 4 abad itu nggak bisa termuter melolo saking hibur mereka minta kitab sering langgar hibur mereka ahli kitab nulis kitab mosok tung tak mangki nemu setung kitab simpen rapah pengeluar posting kirakin aman setuju bebe ingin nonton saya tak saya cuman sampai hari ini belum ada kita ada beda Ustaz Nur Fakih lah beda kayak apa si ada beda mulai ada sampai saat ini tabung saya bantah mosok hibur sealim-alim mereka lo bisa hibur mereka mungkin kitab tadi mereka saya maksud mereka oke lah mereka menerima hibur mereka tadi kitabnya ada memaklumi kita yang masih was-was ragu-ragu ini soalnya kita itu berangkatnya ke beter dari Kanjeng Nabi campur dari Kanjeng Nabi mur tapi Quran gila mulai karena ada kita wes lah ngakulah tak usah fikruh jaim tak usah geng ada mereka fikruh munten tidak langsung membatalkan tidak langsung menafikan mun sobung kita ayo tes DN paham sampai bakun sampai semakin ki ada si tes DNA sesiap untuk tes DNA ki ada sesiap karo kibu Ustadz Nur Fakih bikin kaskas benih kibu kitab saya turakin benih ayo kibu tes DNA malah membela diri ke Berak Timur nyari dukungan sampai saling menghujat sampai saling memaki apakah itu yang dicontohkan Rasulullah Mon seabe lagi kaskar lah karena benih Habib bro Habib Ria bro epentat hibi epentat tes hibi abela hibi wala benih emosi ba cuman mereka tore hibur mereka malah elang fitnah sebaba jangan sampai saling menghujat jangan mencaci maki pembelaan diri takut benih ya koen katorona Kanjeng nah mon gula cek gula tanyakin Pak Kiai sampean lagar komboy sehon lagi kimah kitab sejaman lo andi gula ayo Kiai gula mang ke sampean takut genggo aku tes DNA akhirnya gula geng contoh semajar film ayo gula mon baru saya makin ahli tes DNA tes gula misalnya ada lo positif ke keturunan sehona ya wis nerima jangankan benih kibune ketaki keturunan sehona holil jangankan kibune keturunan Yahudi make keturunan iblis nerima soalnya mempunyai lagar bener cukup tuh malam pasti tolongin di Allah ta'ala ingin nonton jangankan yang hibur takut keturunan Yahudi Pak makin keturunan Yahudi makjud remah wis cek yang ujian ada apa Nabi cuma Kanjeng Nabi saya paten nah masalah agama ya masalah nasab kon nang beaban dusin berapa lo nyontoakin hibunnya ketanti akhlak dari Kanjeng nah itu gimana itu ceritanya? Itu yang asli, mereka itu bukan dalam rangka untuk meneliti kitab saya, itu bukan. Yang asli dalam rangka untuk merobohkan saya. Sebab mereka menyerang saya lewat nasab, kajian nasab, kalah mereka. Lewat debat, kalah mereka. Sehingga mereka mencari celah.
Kalau mereka memframing atau menjelekan mencaci maki pribadi saya, nggak apa-apa, mukharor nggak siapa-siapa, merdeka. Tapi kalau berani macam-macam memalsukan apa itu silsinya Rasul, itu parang ini tuh bisa saya asah ini parang saya ini tuh bisa saya asah ini, asli ini. Lah palsu jebule. Asli ini Kiai. Mana? Asli. Dilepas ini hati. Nah, ini bisa saya parang, asli itu. Ini bisa saya parang, asli itu. Loh, barang siapa yang berani macam-macam apa itu mencoreng-coreng agama, mencoreng baginda Rasul. Saya berani mimpin pakai ini loh. Tapi kalau jelek-jelekin mukharor, gak penting itu mukharor itu. Mereka meludahi saya ini nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau mereka menghina, mencaci maki, mengatakan mukharor itu bodoh, apa yang mereka katakan mukharor itu bodoh, itu nggak seberapa itu. Seumpamanya mereka mau datang ke Al-Mubarak Arba'in, jebul-jebul bodohnya lebih bodoh daripada apa yang mereka framing. Itu jangan-jangan mereka nggak pernah lihat kalau saya tidur. Saya tuh kalau tidur ditanya nama saya saja saya nggak bisa kok. Apalagi nyampe seperti itu gitu. Jadi saya tidak perlu membuat pembelaan. Ciri-ciri orang itu kalau lemah, dan ciri-ciri orang itu kalau pembohong, dan ciri-ciri orang itu kalau nggak bener, kalau dijelek-jelekin orang pasti melakukan pembelaan. Persis seperti Ba'alwi dikatakan bahwa silsilahnya nggak nyambung ke Rasulullah, mereka mencari pembelaan, bahkan mencari orang-orang pribumi untuk membantu mereka. Betul. Remeh banget. Bang saya ini lepas dari senjata saja berani ya. Itu jadi itu enggak lelaki itu. Lelaki itu setiap digunakan selalu berdiri. Setelah digunakan merendah, tidak pernah menampakkan kehebatannya. Itu lelaki, Ustaz. Itu lelaki. Laisal fata mayyakulu abi, ya kan? Ya. Lelaki yang benar-benar lelaki. Yang berani ini loh. Mayyakulu ana gitu loh. Ya. Mayyakulu apa? Walakin al-fata mayyakulu ana. Ini loh aku. Mosok lelaki senengannya memamerkan ayahku, kakekku gitu loh. Pakai mukaddam itu. Nah aja, mereka selalu memamerkan kakek-kakek mereka, padahal mereka sama sekali tidak punya potensi sama sekali. Gitu loh, mengandalkan dirinya itu bisa Isra Mi'raj 70 kali apa enggak gitu loh. Mau mengandalkan kisah-kisah khurafat yang tidak mungkin terjadi. Bahkan sudah dikomentarkan sama Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang mengatakan bahwa mereka telah Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, faqad kafaro. Itu dia Benar-benar kafir. Benar-benar kafir. Itu dawuh beliau mengambil dawuhnya di kitab Asy-Syifa itu. Yang beliau berfatwa barang siapa yang percaya gitu. Loh, percaya saja kafir apalagi nyampe ngaku gitu loh. Ini kan aneh bin ajaib, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Mosok lelaki yang benar-benar lelaki ya yang berani langsung. Berarti siapa saja yang percaya bahwa Fakih Muqaddam itu sehari Isra Mi'raj 70 kali, berarti benar-benar sungguh-sungguh fakot kafaro. Yang ngomong nggak mukharor, nggak Gus Anu, tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita nggak perlu melihat secara silsilah lah. Sebab ada sebuah kaul ulama mengatakan ad-dhahir tadulal batin. Meliti dohirnya saja udah jelas. Ada sebuah hadis ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Orang resik-resik ratan iso bagian daripada iman. Resik-resik ratan itu perkara yang dohir. Iman itu perkara yang batin. Ini dohirnya toh jelas rungkat toh. Jadi nggak perlu diteliti silsilahnya. Setelah diteliti silsilah apa yang terjadi? Ya benar. Bener doif. Nggak bener itu, nggak hadis. Yang sahih adalah at-tahur satrul iman. Jadi orang bersuci seperti wudhu menghilangkan hadas. Ini bagian daripada iman. Karena menghilangkan hadas ini perkara yang batin. Iman juga perkara yang batin. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku duriai Kanjeng Nabi, cocote. Belas gak memper belas Kanjeng Nabi. Mosok ada duriai Rasulullah. Siapa itu? Habib Novel mengatakan imat CS iblis gitu loh. Coba panjangan pernah kan, bahkan Habib Rizik mengatakan menterinya itu iblis dan sebagainya.
Bahkan mereka mengatakan apa itu Gus Dur buta hati, buta mata. Loh, cocote lho gak podo belas, gak main berblas. Aku yakin loh sama mereka Kanjeng Nabi Jaya Sugeng tadi kuambleng ya. Aku yakin kuambleng. Aku yakin loh, karena mereka itu melecehkan. Ustadz, itu kan Habib-Habib, oknum-oknum Habib Ustadz. Ini Habib-Habib yang khusyuk Ustadz. Loh, apa kamu gak ngerti? Habib-Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya gak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Cocok. Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat bohong, menyandarkan diriku, alaiya, menyandarkan pada diriku, muta'ammidan, dia sengaja, padahal silsilah mereka sudah jelas-jelas rungkat, sudah jelas-jelas batal, sudah jelas tidak tersambung ke Rasulullah, tapi dia berdiam diri. Walaupun dia ahli wirid, walaupun dia alim dan lain sebagainya, ahli sholawat, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang membohongi Rasulullah. Betul. Kalau mereka membohongi Rasulullah, kenapa kita mengikuti mereka? Nggak bener itu. Itu termasuk melecehkan agama atau tidak? Tidak cuman melecehkan, membohongi Rasulullah. Rasulullah mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Loh, ini yang dawuh Rasulullah. Karena sesungguhnya yang perlu diteliti itu bukan kita-kita. Panjenengan namanya siapa? Rifki. Ngapain neliti kamu? Kemarin saya kan ditanya, Ustadz, kalau Ubaidillah ini tidak putranya Ahmad, lalu Ubaidillah putranya siapa? Loh, kalau Ubaidillah tidak putranya Kanjeng Nabi, ngopo sih diteliti? Pasti persis neliti silsilahnya Muharrar. Ngapain diteliti? Wong tidak nyambung ke Rasul. Tapi kalau mereka menyandarkan ke Rasulullah, harus diteliti. Karena sesungguhnya 5 perkara yang ada hubungannya dengan Rasul harus diteliti. 1. Ada orang yang mengatakan ini wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, harus diteliti. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini amaliyahnya Rasulullah, harus diteliti. Ini penetapan istiqrarnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini darah yang mengalir dari Rasulullah, harus diteliti. Nggak boleh husnudon. Nggak boleh? Nggak boleh, haram, ngawur itu husnudon. Jadinya seperti itu. Berarti ketum ngawur. Sama saja, apa itu, anggap saja ini apa itu, ada seorang Habib sholat. Ada seorang Habib sholat. Saya muridnya Habib ini. Bajunya Habib itu ada coklatnya. Saya husnudon, itu coklat. Sah nggak? Sah. Lalu sampeyan datang pengen makmum sama Habib, tapi di bajunya Habib ini ada coklatnya. Sampean teliti, temblek lincung, sah nggak sholatnya sama? Nggak sah. Lalu panjenengan memberitahu kepada muhibinnya, muhibin saya ini, Ustadz, itu bajunya Habib itu ada temblek lincungnya. Apa yang terjadi? Haram hukumnya mengikuti. Muhibin yang setelah diberitahu bahwa silsilah Ba'alwi sudah terputus di Ubaidillah, kok masih husnudon, haram hukumnya. Nggak boleh itu Ustaz. Bahkan Habibnya yang sholat pakai baju yang ada coklatnya, ada apa? Ada temblek lincungnya. Panjenengan ingatkan, Habib tolong itu temblek lincung. Habibnya tetap sholat, batal sholatnya. Paham? Wajib hukumnya untuk taubatan nasuha. Banyak Habib-Habib yang apa itu teleponan sama saya kemudian ngikuti pendapat saya. Tapi perlu digarisbawahi, watak mereka sulit untuk ditumbangkan. Karena watak itu sudah dari zaman Abraha yang pernah memalsukan makam. Walaupun mereka taubatan nasuha dan mengaku sebagai tidak diri Rasul, kelak anak cucu mereka juga akan seperti itu. Kembali mengaku-ngaku lagi. Gitu. Kembali mengaku-ngaku lagi karena harus watak publikasi di depan umum. Ya. Watak itu sulit untuk dirobohkan. Itu DNA-nya memang begitu. Gitu. Nggak bisa. Ilayah Watak. kiamah. Memang iblis itu matinya kan kiamat kan. Benar. Belum kiamat ya belum mati. Lagi pula orang itu kalau mengandalkan, membanggakan nasab, setahu saya itu iblis itu. Iblis itu pernah mengatakan begini, ana khairun minhu, aku lebih utama daripada Adam. Khalaqtani minar, engkau ciptakan aku berketurunan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Orang yang pertama kali menyombongkan silsilah, menyombongkan nasab, itu iblis. Jadi kalau ada orang menyombongkan nasab, menyombongkan silsilah, iblis. itu
Berarti Habib iblis. Ya, pengikut paling tidak. Oh, pengikut paling tidak. Ya, ya. Man tashabbaha biqaumin Bahwa Bahwa min. minum menyerupai ya. Coba sampean pagi-pagi ngomong ngene, "Piye, aku yakin kok kancamu wedhus kan gitu kan." Pasti itu. Nyampe detik ini, pondok saya alumni banyak yang mengecam. Tapi saya tidak pernah takut sama sekali. Karena kalau saya takut, ya berarti saat ini harus kotangan saya ini. Perempuan berarti harus pakai celana dalam, pakai cawet deh. Ya. Gitu. Jadi apa itu saya nggak pernah takut sama sekali. Walaupun di framing banyak, bahkan saat ini Gus, saya dikatakan alumni. Kalau saya ini telah keluar dari alumni almarhum Badung Sari, alumni apa Fadilul Waqid, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Bahkan kalau video saya ini jadi viral gara-gara saya menyebut namanya Romo Yai, saya tidak pernah takut. Sebab dulu saya pengen belajar ketarim yang melarang kami ketarim Romo Yai. Bahkan pernah suatu ketika di waktu Romo Yai masih sugeng, saya pernah sowan sama Habib. Namanya Habib Zaki Al-Idrus. Habib Zaki itu jual figura gambar apa itu, kalau nggak salah itu Habib Lutfi kalau nggak salah. Pokoknya anu lah, gambar seorang kiai. Disodorkan Romo Yai bilang begini, Habib, kalau saya setiap ada Habib jual figura tak pasang di sini ya, dipenuhin figura semua seperti orang jualan figura gitu. Setelah itu toh, Habibnya maksa. Romo Yai apa itu marah besar. Seakan-akan apa itu saat itu Romo Yai tidak berkenan dengan seorang Habib. Makanya saya ini toh, setelah itu Romo Yai dawuh sama saya. Beliau mengatakan, "Ror, kamu kalau hormat ke Rasulullah saja." Romo Yai dawuh, Romo Yai saya ini termasuk waliyun min auliyaillah. Kenapa kok nyampe saya berani mengatakan seperti itu? Sebab Romo Yai saya sering hadir di rumah saya. Ya kodotan wa manaman. Jadi dalam keadaan hidup itu Romo Yai silaturahim di tempat saya. Jadi umpamanya alumni nggak setuju dengan statement saya, ya silakan. Jadi saya mempersilahkan, nggak harus percaya dengan apa itu ocehan saya gitu. Jadi gara-gara itu saya mantep. Sebab di waktu itu langsung saya membuat pengumuman, ya, apa itu membuat diskusi kepada para habaib. Di waktu itu wah, Habib-Habib banyak yang ngebel, yang menghina, mencaci maki. Bahkan ada Habib, kalau nggak salah itu masih saudaranya Habib Lutfi, orang Tegal kalau nggak salah, Habib Husain atau Habib siapa, Al-Atos. Beliau ngebel video call sama saya langsung. Ini Kiai Muharrar ya? Iya Habib. Kamu yang anu ya, apa itu diskusi? Iya Bib, siap Bib. Udah, besok pagi setelah subuh saya akan berangkat dari Tegal. Saya akan ke Pondok Pesantren Al Mubarak Arba'in. Tolong transferi uang untuk transport 1.500.000. Ya, di waktu itu Bib, mohon maaf, di ATM kami adanya cuma 1 juta. Tak transfer. Jit. Setelah itu apa yang terjadi? Di pagi hari saya sudah nyiapin live streaming. YouTuber udah tak siapin semua. Tidak ada kabar. Saya bel, saya WA, tidak dibalas sama sekali. Nyampe sekarang beliau tidak datang ke Al Mubarak, bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Katanya istrinya masih keponakannya istrinya Habib Lutfi katanya. Wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya. Berarti benar. Ini enggak duriya Rasul. Karena ciri-ciri duriya Rasul, ma'fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong, pasti ini tidak anak harimau ini pasti ada oknum kucing, pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh ini ada buah mangga, loh kok di bawah buah mangga kok apa itu durian? Pasti ada oknum ini, ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah. Meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Quran, makna daripada takwa,
uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka-mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra di saat mereka kaya, wa dharra fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi dunia Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada dunia Rasul bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta, dan saya sering didawiri Habib-Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriahnya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin dia Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dawir nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Duriah Rasul itu memberi. Jadi apa itu, kami yakin kalau Habib itu tidak duriah Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini tuh, sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada, nggak ada. Makanya sekarang ini toh di apa itu diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah, bukan Kiai Imat loh. Asli hasil penelitian saya, kami kiai meneliti kiai-kiai yang ada, bukan karena anut-anutan Kiai Mat, enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Mat, bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nuriyah Rasul muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Tapi di waktu dibutuhkan berdiri. Iya, betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu di apa katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini itu, yang asli itu ilham dari Allah, bukan semata-mata gerudak-geruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran, no. Banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai, bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Maharaj, saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imat. Cuma berhubung beliau istrinya 2 Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. ya ngerem dulu lah, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu toh setuju.
Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai Temboro, kiai-kiai Temboro dan tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imad gitu. Jadi begini, Indonesia ini yang asli ya, Indonesia ini sebuah negara yang sakral. Saking sakralnya Indonesia, nyampe tidak ada nabi dan rasul diutus oleh Allah di Indonesia. Karena tanpa nabi dan tanpa rasul, akhlaknya orang Jawa ini, orang Indonesia ini luar biasa. Wong meletakkan senjata saja di belakang kok. Loh, ini kalau orang Timur Tengah ini di sini loh. Kemarin saya itu tahun 2023 saya ke Yaman. Itu saya jalan-jalan di warung-warung, banyak orang Yaman itu membawa senjata kok, membawa laras panjang kok. Banyak orang-orang Timur Tengah meletakkan senjata itu di depan. Tapi kalau orang Jawa ini itu loh, keris itu letakkan di belakang. Bahkan pengen ngomong itu leren begini yo. Bahkan nyuwun sewu, kula badhe matur itu loh. Akhlaknya orang Jawa ini luar biasa. Makanya di Indonesia tidak diutus nabi dan rasul. Karena akhlaknya orang Jawa itu sudah tidak perlu diragukan kembali. Ya. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar itu cukup itu. Siapa coba? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget kalau Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah, wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha sama pasukan gajah, membawa pasukan menuju ke Mekah, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang menghancurkan adalah burung ababil. Fa'arsala alaihim toiron ababil. Lalu mereka dihancurkan semua. Ababil itu bahasa Jawanya itu Rojo Wali. Rojo Wali itu rojo, raja-raja Indonesia. Garuda. Wali lah. Kalau zaman sekarang namanya Garuda. Yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan itu burung Garuda. Atau zaman dulu namanya burung Raja Wali. Atau di Al-Quran namanya burung Ababil. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga burung Garuda, orang Indonesia. Ini nanti akan mengukir sejarah ulama-ulama Indonesia yang mampu merungkatkan habaib. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Wong ini sekarang ini Gus, bermunculan kiai-kiai khos, mursyid-mursyid thariqah, orang-orang ahli kasaf sudah mulai bermunculan. Ya kemarin Kiai Muhadi mursyid thariqah dari Boyolali, mursyid thariqah Naksabandiyah Qadiriyah juga kesini juga menyampaikan tentang kepalsuan nasab juga lewat visi-visi beliau. Bahkan kemarin saya ketemu sama mursyid thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'alwi min duriyati. Ya, tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyahku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Ba'alwi bukan duriyahku. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Itulah tadi komentar dari Wafi yang menyatakan bahwa tidak harus ada kitab zaman dalam menentukan nasab Ba'alawi sebagai referensi. Namun cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura berpendapat lain tentang nasab Ba'alawi yang memang harus ada kitab zaman. Dan ini tadi juga diperkuat oleh Kiai Muharrar yang sangat luar biasa untuk gencar agar kaum Ba'alawi stop menyuarakan bahwa dirinya dzurriyyah Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Nafati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.